Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang bisa saya lakukan dalam mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Dr. Ramut Peter SPD MTH. Jadi saya akan mulai dengan memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Susanto, nomor ID 27024666334 dengan jurusan TI Teknik Informatika, beralamat Dusun 1 RT 004 RW 002 Desa Tungus 8 Ilir, Kecamatan Tungus 8, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan kode pos 30655. Pekerjaan sekarang adalah guru honorer di SMK Negeri 1 Tungus 8 dengan hobi mancing atau memancing. Jadi pada proyek yang sudah diberikan, saya mengambil latar belakang masalahnya adalah fenomena permasalahan yang berkaitan dengan tema SDGs poin 11. Jadi di tempat saya ini, di kecamatan saya ini, jadi saya ambil difokuskan di kecamatan atau di desa yang saya tempati. Transportasi umum memainkan peranan penting dalam mobilitas masyarakat dan merupakan bagian dari SDGs poin 11 yang menargetkan akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Transportasi umum dapat meningkatkan efisiensi perjalanan hingga 30%. Sementara laporan Badan Pusat Statistik BPS 2022 mencatat hanya 30% wilayah pinggiran yang memiliki akses transportasi umum yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan transportasi umum harus menjadi prioritas untuk mengurangi polusi, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai keberlanjutan. Nah, pada proyek ini saya mengambil rumusan masalah seberapa mudah masyarakat di berbagai kota di Indonesia dapat menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari. Jadi saya ambil di kecamatan saya, yang terkhusus di desa saya di Tungus 8, itu saya ambil 4 poin. Apa saja masalah yang membuat masyarakat sulit menggunakan transportasi umum dengan nyaman dan mudah, bagaimana layanan transportasi umum yang ada sekarang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakannya setiap hari, bagaimana cara menghubungkan berbagai jenis transportasi umum agar perjalanan lebih nyaman dan efisien. Yang keempat adalah solusi apa yang bisa dibuat untuk membuat transportasi umum lebih mudah diakses, nyaman, dan ramah lingkungan. Nah, pada kasus ini, pada proyek ini saya menemukan temuan 4 yang saya ambil. Di situ pertama adalah kemacetan lalu lintas, minimnya transportasi umum yang efektif, kurangnya infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda, kurangnya keamanan dalam transportasi umum. Jadi pada desa atau kecamatan saya ini, yang saya tempat ini adalah kemacetan lalu lintas itu tingginya penggunaan kendaraan pribadi karena keterbatasan transportasi umum yang nyaman dan terjangkau. Jadi di desa saya ini hanya ada transportasi umum itu adalah bis, bukan bis antar kota dan mobil travel. Nah, untuk transportasi umum yang lain itu tidak ada. Nah, yang keduanya adalah pelebaran jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Jadi dengan banyaknya transportasi umum, tapi pelebaran jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Parkir liar di bahu jalan yang mempersempit ruang lalu lintas. Sering sekali yang punya kendaraan pribadi memarkirkan di jalan poros atau jalan lintas. Minimnya transportasi umum yang efektif. Jadi trayek dan jadwal angkutan umum yang tidak teratur menyebabkan masyarakat enggan menggunakannya. Jadi yang pasti kalau di tempat saya itu transportasi umumnya adalah untuk bisnya itu dia berangkatnya setelah subuh, dan untuk travelnya itu pagi, siang, dan sore. Yaitu fasilitas halte dan terminal yang kurang memadai atau tidak nyaman. Tingginya tarif angkutan dibandingkan dengan daya beli masyarakat. Nah, untuk ongkos yang dikeluarkan itu sangat tinggi. Jadi dengan satu kali perjalanan itu bisa mengeluarkan sampai 150.000 satu kali perjalanan. Jadi kalau pulang pergi itu adalah 300.000. Kurangnya infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda. Jadi di tempat saya ini malahan memang tidak ada akses untuk jalan kaki. Jadi kita kalau ingin berjalan itu tidak ada trotoar, jalur sepeda tidak ada. Jadi ya kita melakukan perjalanan ya di tempat jalan yang utama. Jadi resiko kecelakaan itu kadang-kadang apalagi untuk anak-anak sekolah itu lebih rentan. Kurangnya keamanan dalam transportasi, karena kita akibat rambu-rambu yang kurang jelas dan tidak dipatuhi. Rambu-rambu sangat minim sekali di tempat saya, malahan sedikit sekali. Nah, yang paling sering terjadi ya di transportasi umum itu adalah pencurian dan pelecehan di angkutan umum yang membuat masyarakat merasa tidak aman. Nah, di situ solusi yang ditawarkan itu adalah mengurangi kemacetan lalu lintas dengan cara
meningkatkan transportasi umum agar lebih nyaman, terjangkau, dan tepat waktu, sehingga masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Penataan parkir yang lebih baik, parkir juga pun harus ada biar pas keluar masuknya itu bisa teratur. Meningkatkan kualitas transportasi umum, jadi menambah armada transportasi umum agar lebih banyak pilihan bagi masyarakat, menjadwalkan angkutan umum secara lebih teratur dan memastikan keterjangkauan tarif, membangun halte dan terminal yang nyaman dengan fasilitas seperti tempat duduk, pencahayaan yang baik, dan akses bagi penyandang disabilitas. Mengintegrasi berbagai moda transportasi seperti bus, angkot, dan sepeda sewa agar lebih efisien. Meningkatkan infrastruktur yang bagi pejalan kaki dan pesepeda, membangun trotoar yang layak, memastikan tidak digunakan untuk parkir atau pedagang kaki lima, menambah jalur sepeda yang aman agar masyarakat bisa beralih ke transportasi ramah lingkungan, menyediakan fasilitas pejalan kaki yang nyaman seperti zebra cross dengan lampu lintas dan jembatan penyembarangan, meningkatkan keamanan transportasi, meningkatkan penerangan di jalan dan halte untuk mengurangi risiko kriminalitas, menambah petugas keamanan transportasi umum untuk mencegah pencurian dan pelecehan, merefleksikan diri secara pribadi setelah melakukan proyek ini, yaitu setelah menyelesaikan proyek ini saya menyadari bahwa permasalahan transportasi bukan hanya sekedar kemacetan atau minimnya fasilitas umum, tetapi juga mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, melalui penelitian dan observasi di lapangan. Saya melihat bagaimana akses transportasi yang buruk dapat berdampak besar pada produktivitas masyarakat, kenyamanan hidup, hingga kesejahteraan lingkungan. Salah satu yang paling berkesan dalam proyek ini adalah menemukan bahwa banyak permasalahan sebenarnya bisa diatasi dengan kebijakan yang lebih terarah dan perubahan kecil dalam kebiasaan masyarakat. Contohnya, jika lebih banyak orang memilih menggunakan transportasi umum atau bersepeda, maka kemacetan dan polusi udara bisa berkurang secara signifikan pastinya. Saya juga belajar bahwa solusi transportasi harus bersifat inklusif, artinya tidak hanya berfokus pada kendaraan pribadi, tapi juga memperhatikan pejalan kaki, pesepeda, dan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Samuel Peter, SPD MTH, untuk mata kuliah karakter buding kewarganegaraan satu semester ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.